Bang, terkait banding Nikita nih yang sudah keluar hasilnya dan ternyata di luar dugaan Nikita mungkin ya, naik jadi 6 tahun denda 1 miliar. Seperti apa sih Bang menanggapi, dan emang sebenarnya sudah sepatutnya atau bagaimana? Ya, sejak awal mungkin kita pernah wawancara juga ya. Sejak awal saya katakan bukan hanya pesimis, namun saya menyarankan agar Nikita Mirzani tidak melakukan banding saat itu gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, beberapa kali terkait penanganan pidana, sulit sekali gitu loh ya untuk hal-hal tertentu, untuk sesuatu tindak pidana yang memang faktanya sudah ada dan terbukti, itu kita banding. Ya enggak? Karena bagaimanapun banding itu perlu kita ketahui bahwa banding itu merupakan penolakan. Ya enggak? Penolakan akan putusan tingkat pertama. Ya, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya apa? Penolakan itu adalah bentuk protes. Kasarnya menolak dan tidak mau menghargai terkait putusan itu gitu loh ya. Walaupun banding itu memang hak semua orang, tapi kita dalam pelaksanaan proses hukum itu harus menjadi atau mempertimbangkan dengan matang, ya enggak? Apalagi kasus Nikita Mirzani ini kan dakwaannya dakwaan kumulatif. Meskipun pada tingkat pertama, pada tingkat awal itu bahwa terkait TPPU-nya itu tidak terbukti. Ya enggak? Gitu loh. Itu kan masing-masing pihak atau hakim itu hal yang wajar memiliki perbedaan pandangan dan putusan. Ya enggak? Bisa saja kemungkinan di putusan tingkat pertama juga memang sudah terbukti gitu loh. Namun pertimbangan hakim lebih bijaksana ya, mempertimbangkan Nikita Mirzani sebagai single fighter atau segala macam kan. Jadi itu ranahnya hakim untuk memutuskan. Namun kita gitu loh ya, sebagai kuasa hukum harusnya patut mempertimbangkan dan mencermati. Ya enggak? Harusnya putusan 4 tahun itu, kalau menurut saya ya, bisa dilalui dengan segera gitu loh, karena nanti kan akan dikurangi dengan remisi dan sebagainya kan gitu loh. Namun pada akhirnya begitu putusan banding kemarin, faktanya ya udah pasti ditolak dan malah justru bertambah jadi 6 tahun kan. Jadi ya itu mudah-mudahan jadi pelajaran gitu. Kita harapkan tidak mengajukan kasasi gitu. Oke Bang, tapi kan ternyata di banding ini 2 dakwaan terbukti ya. Yang tadi Abang sebutkan mungkin TPPU-nya terbukti, sama melakukan pemerasan itu udah pasti. Dan jadi 6 tahun itu sesuai atau mungkin bisa lebih tinggi Bang sebenarnya gitu, karena dugaan TPPU-nya terbukti. Seperti apa nih Bang? Ya sebenarnya putusan 6 tahun itu masih mempertimbangkan masih menurut saya masih bijaksana, masih mempertimbangkan hal-hal lain gitu loh. Ya enggak, karena ini prosesnya pada tingkat banding gitu kan. Karena pada dasarnya TPPU kan maksimal bisa 20 tahun kan. Makanya saya tekankan, saya pesankan jangan kasasi. Ya enggak? Gitu loh. Sudah lalui aja dengan ikhlas apapun itu gitu loh. Karena ya saya nggak bisa membayangkan gitu kalau sampai kasasi nanti malah jadi 10 tahun. Itu bisa terjadi Bang? Bisa gitu. Dan itu pernah ya saya lalui gitu loh. Banding naik, kasasi naik lagi gitu. Kasasi bisa saja 2 kali lipat pengadilan tinggi. Ya nggak? Jadi mungkin kalau misalnya Niki saat ini mengajukan kasasi untuk kebebasan dia, itu bisa kemungkinan 10 tahun lebih atau seperti apa sih Bang? Dimungkinkan bisa gitu loh. Ya enggak? Tingkat pertama, tingkat kedua justru nambah. Bisa dipastikan ya berdasarkan proses pengalaman yang ada gitu loh. Kasasi itu malah akan bertambah. Gitu.
Oke Bang, Seperti- ini kan sepertinya berlarut ya. Dari pihak Niki juga tidak akan diam, ya kan, dengan banding 6 tahun ini. Atau mungkin harusnya baik seperti apa sih Niki ini untuk menerima legowo lah, biar ya udah nih menerima keputusan 6 tahun ini. Kan sepertinya dari awal dia tidak menerima ya dengan dia ditahan menjadi putusan 4 tahun itu aja. Gimana Bang? Ya itulah apa namanya ketidakikhlasan menerima putusan itulah emang penyebabnya gitu. Jadi menimbulkan seseorang menjadi overconfident gitu, bahwa memang dirinya merasa benar. Ya itu hak seseorang gitu kan. Tapi dalam proses hukum kan tidak bisa berdasarkan asumsi dan pengakuan, ya enggak. Yang menyatakan salah dan tidaknya itu bukan diri kita. Kita boleh membela itu, tapi kan pihak lain, ya pengadilan, ada hakim segala macam di sana kan, seperti itu gitu loh. Dan kalau menurut saya sejak awal harusnya pada putusan pertama itu harusnya sudah diterima, tidak perlu melakukan banding. Itu hakim menurut saya sudah sangat bijak, gitu loh, udah sangat matang pertimbangannya. Ya enggak, dengan mengesampingkan TPPU, ya enggak, memberikan putusan hukuman 4 tahun itu udah the best kalau menurut saya ya gitu loh. Namun ya kita tidak mengerti lah ya dari pihak Nikita Mirzani gitu loh, sampai merasa mungkin tidak puas. Mungkin kita ada puasan menurut mereka mengaku bahwa mereka bersalah gitu loh ya. Ya ke seseorang gitu loh, tapi pertimbangan yang matang itu perlu gitu loh. Ya enggak? Kayak gitu. Nah, dampaknya apa? Nah sekarang ya mau nggak mau putusan sudah diketok, ya enggak, nasi sudah jadi bubur, tidak bisa mundur lagi. Mau maju juga tantangannya adalah bertambah, ya enggak. Sekarang ya pede nggak, yakin nggak kalau kasasi nanti justru akan dikabulkan, akan dikurangi? Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin ya Bang. Saya bukan memastikan, tapi berdasarkan pengalaman ini nggak mungkin. Alasannya kenapa Bang? Kalau misalnya kemungkinan urusan pidana itu nggak mungkin turun dari banding yang udah naik terus kasasi gitu, mungkin Ya. apa pertimbangannya? Enggak. Berdasarkan pengalaman dalam proses persidangan yang ada, kalau memang faktanya sebuah pidana itu memang terbukti gitu, dinyatakan terbukti gitu loh. Artinya terkait putusan itu harusnya sudah diterima di tingkat pra-peradilan. Karena jarang sekali ya dalam proses pidana, jarang nih, bukan berarti nggak ada. Dalam proses pidana ya banding itu ataupun kasasi itu bisa diterima. Contoh kasus ya, jangankan banding kasasi, ingat waktu terpidana Vina melakukan PK, ya enggak, itu kan banyak bukti-bukti baru ya yang mengakui bahwa mereka tidak bersalah, apa diterima? Ya. Karena itu persoalannya sangat kompleks dan berat. Ya enggak, seperti itu. Secara logika gitu, begitu kita melakukan banding, artinya kita menuduh proses pengadilan itu tidak benar, kita ya, gitu loh, bahwa hakim itu tidak adil, putusan hakim itu salah, itu yang tertanam. Itulah banding gitu. Banding itu artinya kan saya bilang tidak menerima putusan yang dijatuhkan. Artinya apa? Kalau kita banding, artinya kita tidak menerima dan tidak menghargai putusan itu. Kita tidak mau, menolak, ya enggak? Nah, begitu pada pengadilan tinggi ternyata diputus, bukannya diterima, minimal ditolak. Ditolak tapi tidak dinaikkan, itu masih oke. Iya. Ya enggak? Iya. Ditolak, tapi ini kan ditolak ditambah. Malah terbukti ya. Malah terbukti. Dakwaan baru. Saya sudah punya firasat, punya feeling ke sana. Gitu loh. Bahwa begitu banding, yang ada justru ini TPPU-nya malah jadi. Benar. Bang, sama seperti yang Abang katakan, dari pihak Reza Gladys juga mengomentari naiknya hukuman Niki ini, bandingnya, karena sebenarnya dari pihak mereka tidak ingin itu seberapa berat hukumannya, hanya efek jerah, bisa dibilang gitu. Tapi dengan dia banding, berarti dia tidak mempercayai apa putusan pengadilan. Itu berarti sejalan ya Bang ya, sesuai ya. Dari pihak DRG kan tidak melihat kepuasan atau gimana, cuman emang
mengatakan pendapatnya seperti itu. Ya memang betul begitu gitu loh. Kenapa gitu seseorang itu mau melakukan banding karena merasa dirinya tidak bersalah. Itu justru yang repot. Ya enggak? Seperti itu. Gitu loh. Makanya begitu pemikiran itu tertanam, mereka tetap terus akan melakukan. Apalagi didukung dengan dari luar yang begini-begini akan bebas segala macam, itu yang timbul jadi sebuah masalah tersendiri gitu dalam pikiran kita gitu. Seolah-olah nanti banding itu akan membantu dia gitu untuk pembebasan. Nggak ada, jarang. Sesuatu pidana yang udah diputuskan nggak ada gitu banding dibebaskan, diturunin juga enggak. Naik iya. Saya bilang kalau dalam banding itu minimal ditolak saja gitu, itu sudah bagus. Nggak mungkin bebas ya Bang? Iya, seperti itu gitu loh. Karena pengadilan tinggi juga tetap memiliki acuan dari pengadilan negeri kan gitu. Kecuali memang faktanya ini rekayasa gitu loh. Nah, seperti itulah gitu. Oke Bang, satu lagi Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bung atau saran untuk orang-orang di sekitar Niki ketika banding ini sudah keluar, kan pasti mereka punya langkah lagi kan untuk agar Niki bisa bebas atau ringan. Seperti apa sih Bang? Ya kalau menurut saya ya stop lah gitu loh euforia yang mengatakan Niki Mirzani tidak bersalah dan sebagainya gitu loh. Karena bagaimanapun statement dan dukungan seperti itu justru malah jadi bumerang buat Nikita Mirzani. Ya enggak, membuat hati Nikita Mirzani merasa wah gua ini nggak bersalah, banyak yang dukung. Itu juga sesuatu yang menurut saya keliru gitu loh. Jadi justru hal-hal seperti ini juga ya mungkin pendukung dan sebagainya ikut andil gitu loh, mendorong Niki makin ke dalam seperti itu gitu loh kan. Harusnya kan ya kemarin kalau 4 tahun ini sudah oke, udahlah diterima dengan ikhlas, jalani. Ya mungkin kalau menurut saya ya 2027 awal juga udah bebas gitu kan gitu. Dan saya tekankan semoga ini nggak terjadi lagi nih euforia woro-woro merasa benar suruh kasasi nih. Kalau saya tekankan sekali lagi, cukup, tidak perlu kasasi, jalani dan syukuri apapun, ambil hikmahnya. Menjadi efek jerah juga nggak sih buat Niki perihal seperti ini harusnya? Ya sebenarnya kan efek jerah itu relatif ya. Kalau kita melihat sosok Nikita Mirzani kan yang selama ini seperti apa ya, lebih dekat dengan kekuasaan, dengan segala macam kan. Mungkin itu juga dampak-dampak dulu yang masih melekat pada dirinya dia gitu kan. Terkait efek jerah itu mungkin menunjukkan ke pihak lain gitu, bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan, dan itu juga menunjukkan ke pengusaha-pengusaha nih, terutama skincare nih, bahwa tidak perlu takut gitu loh. Kalau ada orang-orang seperti yang masih melakukan hal-hal yang dianggap keliru gitu, ya bisa diproses hukum. Oke, terima kasih Bang.